Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2225 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan hari ini, ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Amin. Pesan firman Tuhan yang pertama, perhatikan firman Tuhan dikatakan di ayat 1, bangkitlah. Amin. Apa arti kata bangkit? Arti kata bangkit di sana berarti bangun dari tidur atau bangun dari duduk saudara. Lalu berdiri, itu artinya bangkit. Saudara perhatikan kata di sana bukan hanya kata bangkit, bukan hanya satu ungkapan supaya kita bangun dari tidur atau duduk. Tetapi di sana ada kata la, artinya ini adalah perintah. Amin. Supaya kita yang tadinya mungkin sudah tidur, iman kita, rohani kita sudah lama tertidur. Saudara, firman Tuhan ini mau bicara kepada kita, bangun dari tidurmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang tertidur belakangan ini. Mereka sudah tidak berbuat apa-apa. Mereka sepertinya sudah mentok rohani mereka, saudara. Mereka sudah mulai, saudara, tidak lagi mencari Tuhan. Mereka mungkin datang pergi ke gereja tetapi sudah mulai kehilangan rasa. Saudara, kalau ada di antara saudara seperti itu menandakan rohani saudara sudah tertidur. Saudara sudah tidak ada gairah untuk melayani Tuhan. Saudara sudah tertidur rohani saudara. Dan firman Tuhan ini katakan, bangkitlah, bangun dari tidurmu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tidak mau umat Tuhan itu tertidur iman mereka, tertidur rohani mereka. Sehingga tidak ada lagi kehidupan yang bergairah dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang tertidur dalam rohani mereka, mereka ada dalam keputusasaan. Mereka depresi, mungkin mereka berharap terjadi mujizat, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pemicu. Akhirnya banyak orang Kristen akhirnya sudah mulai menerima kenyataan. Mereka mulai menyerah dengan keadaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita semua. Bangkitlah. Saudara, ada berapa banyak gereja yang saat ini sudah tertidur. Mereka tidak lagi mengerjakan terobosan-terobosan. Sehingga dalam pelayanan saudara, orang sudah gak rasa apa-apa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak gereja sudah tidak memberitakan Injil. Sehingga mereka tinggal tunggu waktu di mana generasi itu habis, maka gereja itu akan tutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang bangkit, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang di dalamnya intens dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, kalau gereja tidak lagi memberitakan Injil Kerajaan Allah, tinggal tunggu waktu. Gereja itu akan tutup. Gereja itu akan bernasib sama seperti gereja-gereja yang ada di Eropa. Tinggal tunggu beberapa waktu lagi, maka gereja itu akan tutup. Makanya gereja harus bangkit, buat terobosan-terobosan, buat kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan saudara. Supaya apa saudara? Supaya gereja itu terus bergerak, tidak tertidur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Ketika kita mulai ada di titik jenuh dalam pelayanan, kita sudah mulai pudar, sudah gak semangat. Saudara perhatikan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita supaya kita terus bersemangat dalam melayani. Di saat kita sudah tidak semangat, sudah perhatikan, pasti Tuhan gerakkan kita, teman kita untuk mengajak kita ikut seminar tentang pertumbuhan gereja, seminar tentang ini dan itu. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita bersemangat kembali dalam pelayanan. Amin. Tadinya yang kita sudah merasa gak semangat, sudah mulai ngantuk, sudah mulai tertidur, saudara, ketika kita ikut seminar, kegiatan ini dan itu, kita kembali lagi dari ladang pelayanan, kita bersemangat lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita terus melakukan terobosan-terobosan, saudara. Amin. Kalau gereja sudah nggak ada terobosan-terobosan, saudara, sudah tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan, saudara, itu menandakan bahwa gereja itu sudah mulai tertidur. Saudara, kalau penjaga sudah tertidur, saudara, bahaya. Pencuri akan masuk dan dia akan menggasak habis semua harta milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tertidur. Bangun, bangkit, bangun iman, bangun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Buat terobosan-terobosan dalam pelayanan. Sebagai langkah-langkah kita bersemangat, kita bangkit, kita bangun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan tertidur, bangun dari tidur. Amin, haleluya. Pesan yang kedua, firman Tuhan dikatakan, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya jadi terang di dalam dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka
Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Maka secara otomatis di dalam kehidupan kita ada terang kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 14 berkata, "Kamu adalah terang dunia." Amin. Siapa yang dimaksudkan di sini? Adalah saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, kita harus menerangi di mana kita berada. Kita harus jadi terang kasih Tuhan di sana. Amin. Bukan kebetulan kalau saudara ditempatkan di mana hanya saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara tinggal hanya saudara yang orang percaya. Di tempat saudara bekerja juga begitu. Hanya saudara sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa maksud Tuhan menempatkan kita di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Saudara dengar ini baik-baik. Sengaja Tuhan menempatkan saudara dan saya di antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan, supaya saudara menerangi mereka dengan terang kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan saudara ada di tengah-tengah orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan punya rencana bagi saudara ada di tengah-tengah mereka, supaya saudara menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan. Amin. Saudara perhatikan, kalau nelayan mau menangkap ikan di malam hari, saudara, mereka menerangi lautan itu dengan sinar lampu yang sangat terang, sehingga dari ikan kecil datang, saudara, lalu datang ikan yang mau memangsa ikan kecil itu. Datang lagi ikan, wah sampai banyak saudara ikan yang datang. Mereka datang karena melihat terang yang ada di permukaan air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita memfungsikan terang Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya dari orang kecil sampai orang besar akan datang cari kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah terang. Supaya apa? Supaya banyak orang akan datang kepada saudara, dan saudara harus menyampaikan kebenaran kepada mereka, supaya mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, mereka mengenal Tuhan, dan secara otomatis terang Tuhan menyala dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Mereka membawa terang Tuhan itu. Amin. Makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, makin banyak orang menerima terang kasih Tuhan itu, sehingga dunia ini dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup benar-benar atau sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti dia hidup dalam terang Tuhan. Amin. Dia hidup apa adanya. Dia hidup berintegritas. Dia jujur. Dia benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang Kristen tetapi mereka masih hidup tipu-tipu, masih suka korupsi, mencuri, masih melakukan dosa ini dan itu menandakan mereka hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam terang Tuhan, sehingga kita menjadi terang bagi dunia ini. Banyak orang akan datang cari Tuhan melalui kita. Amin. Kenapa? Karena di dalam kita ada terang. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan yang ketiga,
jadilah berkat. Amin. Kalau saudara membaca ayat 3 sampai ayat 7 di sana, ini bicara berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, jangan lupa jadi berkat. Banyak orang di saat mereka diberkati, mereka justru jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi berkat. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita dikenal orang. Kita dikenal orang yang baik. Orang yang suka memberi, suka menolong, suka memberkati orang. Jangan mau dikenal orang pelit, galak, jahat. Saudara, jangan bangga dengan itu semua. Jangan bangga, saya dikenal paling cerewet di komplek ini Pak Pendeta. Saya dikenal di kompleks ini, di perumahan ini, saya yang paling galak, saya yang paling cerewet. Saudara, itu sampah semuanya. Saudara, biarlah kita dikenal orang karena kita jadi berkat. Amin. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat. Memang untuk jadi berkat bagi banyak orang gak perlu kaya, saudara. Gak perlu tunggu kaya, gak perlu. Karena dengan keadaan kita, ya mungkin pas-pasan kita bisa kok jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang, saudara, berkata, "Aduh Pak Pendeta, saya belum bisa berbagi, saya belum bisa karena saya masih susah." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang janda di Sarfat, yang dia miliki itu hanya segenggam, bukan sekilo, bukan sekarung, segenggam. Dia sendiri makan saja gak cukup, cuma segenggam. Tapi saudara lihat, dia dalam situasi kondisi seperti itu, dia tetap mau jadi berkat. Amin. Sehingga tidak heran dia jadi berkat, saudara, bagi Elia. Dan dia menerima berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa kok jadi berkat. Nggak usah tunggu kaya, saudara, kelamaan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbuat baik. Dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mau jadi jawaban buat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berbagi, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau kita memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Artinya apa, saudara? Segala kebaikan yang kita lakukan itu akan menolong kita di satu hari nanti. Amin. Jadi di saat kita berbuat baik kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Kita mau jadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat. Kalau saudara diberkati, itu artinya Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita belajar pesan firman Tuhan yang pertama. Bangkitlah, bangun dari keterpurukan saudara, bangkit, bangun iman. Yang kedua, jadilah terang. Tuhan mau saudara menerangi kegelapan yang ada di dunia ini, supaya banyak orang datang kepada saudara dan bawa mereka untuk mengenal Yesus. Yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal.
Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.